Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dania Nur Alfia dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem buku besar dan pelaporan pada bab 16, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsabila dan juga Salma Nabila Putri Dewi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menghasilkan laporan manajerial. Nah, dalam laporan manajerial ini terdapat proses, yaitu dalam sistem Enterprise Resource Planning. Nah, dalam sistem ini yaitu membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja dengan cara menggambarkan pendapat dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Nah, sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek model dengan cara membandingkan arus masuk kas dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan peminjaman. Nah, sebagai tambahan, kemampuan pemrosesan pertanyaan sistem ini memungkinkan para manajer untuk membuat sejumlah laporan kinerja yang hampir tak terbatas dengan mudah. Dengan contoh, yang pertama yaitu penjualan dapat dibedakan berdasarkan produk, pramuniaga, dan juga pelanggan. Yang kedua yaitu menampilkan data dalam grafik dalam membantu para manajer mengidentifikasi tren dan hubungan penting dengan cepat. Nah, para akuntan juga harus memahami cara ini karena kemampuan pelaporan fleksibel dan grafik atas sistem ini sehingga mereka dapat menambahkan nilai dengan menyarankan cara-cara alternatif untuk mengatur dan juga menganalisis data mengenai proses bisnis tersebut. Nah, selanjutnya pun ada ancaman dan pengandalian yang ada 3. Yang pertama itu penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk mendesain laporan kinerja. Yang kedua adalah balance sheet scorecard. Dan yang ketiga adalah memahami prinsip-prinsip desain grafik yang layak. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Nah, akuntansi pertanggungjawaban atau yang disebut dengan responsibility accounting yaitu serangkaian laporan berkorelasi yang membagi kinerja keseluruhan organisasi berdasarkan subunit spesifik yang sebagian besar dapat mengendalikan aktivitas-aktivitas tersebut secara langsung. Nah, bisa diilustrasikan bahwa laporan yang menunjukkan biaya dan varian sesungguhnya dari anggaran bagi bulan ini dan sampai saat ini. Tetapi hanya untuk hal-hal yang dapat dikendalikan oleh manajer dari subunit tersebut. Nah, pendekatan termudah adalah menetapkan target tetap bagi tiap unit, menyimpan angka-angka tersebut dalam database, dan membandingkan kinerja sesungguhnya dengan nilai-nilai yang telah diatur sebelumnya. Sebuah kekurangan besar terhadap pendekatan ini adalah bahwa nomor anggaran statistik dan tidak merefleksikan perubahan yang tidak diramalkan dalam lingkungan pengoperasian. Akibatnya, para manajer individu mungkin diberikan hukuman atau diberikan hadiah bagi faktor-faktor yang melebihi kendali mereka. Nah, kita bisa asumsikan bahwa jika yang dianggarkan itu bagi pengawas umum yang direncanakan adalah 2.000 unit, meskipun produksi sesungguhnya adalah 2.200 unit. Maka karena penjualan lebih besar dari yang diantisipasi, kemudian varian negatif bagi kategori biaya tersebut mungkin mengidentifikasi bukan inefisiensi, tetapi peningkatan tingkat keluaran. Nah, adapun anggaran fleksibel atau yang disebut dengan flexible budget. Nah, sebuah anggaran fleksibel atau flexible budget itu yaitu jumlah yang dianggarkan bervariasi dalam hubungan terhadap beberapa ukuran aktivitas organisasi untuk menanggulangi masalah ini. Nah, sebagai contohnya itu yaitu penganggaran fleksibel akan perlu membagi anggaran bagi tiap hal baris dalam departemen pengawas
dalam Departemen Pengawas Umum ke dalam komponen biaya tetap dan variabelnya. Nah, dengan cara ini pun, standar anggaran akan secara otomatis disesuaikan untuk segala peningkatan atau penurunan yang tidak direncanakan dalam produksi, maka selisih antara standar yang disesuaikan ini pun dan juga biaya yang sesungguhnya dapat diinterpretasikan dengan lebih layak. Nah, jadi dalam akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel ini, yaitu fokus pada kinerja unit organisasi tertentu dan juga laporan berdasarkan pusat biaya pendapatan atau laba. Nah, di sini ada contoh untuk rangkaian laporan yang mengilustrasikan akuntansi pertanggungjawaban. Di sini ada 4 tingkatan. Yang tingkat pertama itu adalah presiden dan manajer umum, yang kedua adalah wakil presiden produksi, yang ketiga pengawas umum, dan juga yang keempat adalah floor manager atau board tekan. Nah, bisa kita lihat bahwa jumlah yang total jumlah pada floor manager ini akan masuk kepada tingkat pengawas yang bisa dilihat ada di sebelah sini. Nah, di total di tingkat pengawas ini pun akan menjadi nominal yang termasuk dalam penganggaran di wakil presiden produksi. Juga sama, total yang ada di wakil presiden produksi ini akan masuk kepada nominal yang akan dijumlahkan secara keseluruhan di tingkat pertama, yaitu di tingkat presiden dan manajer umum. Nah, selanjutnya ada balance sheet scorecard atau alat laporan kinerja organisasi yang mencakup 4 perspektif utama. Nah, yang pertama itu adalah keuangan, yang kedua itu adalah pelanggan, yang ketiga operasi internal, dan juga inovasi pembelajaran. Nah, keuangan di sini adalah untuk mengukur kinerja masa lalu posisi pelanggan adalah untuk fokus pada kepuasan dan juga kebutuhan pelanggan. Untuk di operasi internal ini adalah untuk menilai efisiensi proses bisnis internal, dan juga inovasi pembelajaran ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan dalam bisnis ini terkait inovasi dan juga peningkatan sumber daya manusianya. Adapun penempatan target di sini yaitu harus berdasarkan analisis internal, dilihat dari kekuatan dan juga kelemahan organisasinya. Nah, yang kedua juga adalah hubungan antara perspektif. Di sini itu antara pelanggan, operasi internal, dan juga inovasi dan pembelajaran. Nah, kepuasan pelanggan di sini adalah dari pelanggan, kepuasan pelanggan, dan reputasi sebagai pemasok unggul. Nah, contohnya itu seperti kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Nah, lalu ada operasi internal, yaitu proses yang emang efisien. Contohnya itu adalah akurasi pesanan. Selalu cross-check mengenai pesanan sudah sesuai apa belum. Nah, karena di sini adalah dapat mempengaruhi persepsi dari pelanggannya. Nah, dan yang ketiga adalah inovasi dan pembelajaran, yaitu untuk pelatihan karyawan dan pengembangan produk baru, mendorong untuk peningkatan layanan dan juga profitabilitas jangka panjang. Adapun hipotesis sebab akibatnya yaitu sebagai contoh, jika kita melakukan pelatihan untuk karyawan, maka selanjutnya adalah untuk akan meningkatkan kualitas layanan, lalu menuju ke kepuasan pelanggan, dan juga akan mendapatkan profitabilitas. Nah, balance sheet scorecard yaitu memungkinkan uji validitas hipotesis ini. Jika hasilnya yang tidak sesuai, strategi perlu direvisi kembali. Nah, adapun peran balance sheet scorecard dalam manajemen risiko. Yang pertama itu adalah peran akuntan dan profesional sistem, yaitu untuk membantu manajemen menentukan ukuran kinerja yang relevan, lalu memastikan ketersediaan data untuk memantau pencapaian tujuan. Nah, adapun alat manajemen risikonya, yaitu dapat mengintegrasikan tujuan berbasis risiko ke dalam 4 perspektif tadi. Nah, di sini ada inovasi pembelajaran, sebagai contohnya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran keamanan teknik informasi melalui pelatihan. Lalu dalam
Operasi internal sebagai contohnya adalah mengurangi penyusutan persediaan untuk mencegah pencurian, dan dalam pelanggan dan keuangan adalah sebagai contohnya memantau pangsa pasar dan retensi pelanggan untuk mitigasi risiko eksternal. Nah, di sini pun ada manfaat tambahannya, yaitu untuk memfokuskan perhatian pada risiko strategis melalui target terukur dan juga menghubungkan pengendalian risiko dengan tujuan bisnis secara holistik. Nah, di sini pun ada contoh balance sheet scorecard, yaitu di sini tertulis adalah tujuan dimensinya, lalu ukurannya, lalu target periode saat ini dan juga periode sebelumnya. Nah, di sini ada 4 dimensinya, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, inovasi, dan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Nah, ada beberapa jenis grafik, tetapi diagram batang adalah jenis yang paling umum dan paling mudah juga untuk digunakan dalam menampilkan tren data keuangan. Prinsip dasarnya itu untuk diagram batang adalah menggunakan judul yang meringkas pesan dasar. Yang kedua adalah sertakan nilai data dengan elemen masing-masing untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis mental. Lalu gunakan batang 2D bukan 3D, karena 2D itu adalah untuk mempermudah menilai besarnya perubahan dan tren dengan akurat. Nah, adapun prinsip dalam mendesain diagram batang ini, data keuangan sehingga dapat diinterpretasikan dengan akurat, yaitu dengan mulai sumbu vertikal pada angka 0 dan grafik yang menggambarkan data time series dari atur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Nah, ini adalah contohnya dari diagram batang. Di sini dimulai dari angka 0 dan time seriesnya itu dari 2010, 2011, 2012, 2013 dan seterusnya. Nih, dari sini dari kiri ke kanan secara berurutan seperti itu. Nah, kesimpulannya dari bab 16 ini adalah yang pertama, ada fungsi utama sistem buku besar dan pelaporan, yaitu mengintegrasikan data dari berbagai siklus akuntansi, yaitu pendapatan, pengeluaran, produksi, sumber daya manusia, untuk menghasilkan laporan keuangan dan manajerial. Nah, yang kedua itu adalah memastikan keakuratan dan keandalan informasi melalui pengendalian seperti pengecekan integritas data, pengendalian akses ketat seperti autentikasi multifaktor, dan juga matrik akses. Lalu ada jejak audit yang jelas dan backup dan pemulihan data. Nah, yang kedua adalah laporan keuangan manajerial. Ada laporan keuangan dan juga laporan manajerial. Jika laporan keuangan adalah yang disiapkan sesuai dengan standarnya, seperti GAAP atau IFRS. Nah, untuk pengguna internal dan eksternal mencakup laporan laba rugi, neraca, dan juga arus kas. Jika laporan manajerial ini adalah fokus pada perbandingan kinerja aktual dan juga anggaran yang digunakan untuk pengambilan keputusan internal. Lalu yang selanjutnya itu adalah perkembangan teknologi dan juga regulasi. IXBRL ini merevolusi pelaporan keuangan dengan standar digital yang memudahkan analisis data oleh komputer untuk mengurangi kesalahan manual. Nah, ada juga transisi dari GAAP ke IFRS, yaitu untuk mempengaruhi klasifikasi aset, biaya, dan pelaporan untuk memerlukan penyesuaian sistem di buku besarnya. Adapun alat manajemen kinerja yang pertama itu adalah akuntansi pertanggungjawaban, balance sheet scorecard, dan desain grafik yang efektif. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini adalah untuk memisahkan laporan berdasarkan unit organisasi atau yang berpusat kepada biaya ataupun laba. Jika balance sheet scorecard adalah untuk menilai kinerjanya melalui multidimensi, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, dan juga inovasi dan pembelajaran untuk strategi di jangka panjangnya. Nah, yang ketiga adalah desain grafik yang efektif, yaitu prinsipnya yang
seperti judulnya jelas, sumbu mulai dari nol, dan urutan kronologis untuk menghindari misinterpretasi data. Nah, yang kelima itu adalah peran akuntan dan profesional teknik informasi. Nah, yaitu berpartisipasi dalam pengembangan sistem, pemilihan taksonomi IXBRL, dan implementasi alat seperti Balance Scorecard. Dan yang kedua adalah untuk memastikan desain laporan yang dibuat melalui grafik dengan akurat dan juga untuk mudah dipahami. Nah, yang keenam itu adalah tantangan dan solusi. Nah, tantangan dan solusi ini ada macamnya, seperti ada ancamannya itu seperti kesalahan data, kecurangan laporan, dan juga pengungkapan yang tidak sah. Nah, lalu ada pengendaliannya ini yang dikendalikan oleh audit independen, rekonsiliasi berkala, ekspresi data, dan pelatihan sumber daya manusia. Nah, untuk pesannya ini, sistem buku besar dan pelaporan yang baik tidak hanya memenuhi compliance-nya, tetapi juga menyediakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan, integrasi teknologi seperti EXBRL, dan alat komunikasi yaitu Balanced Scorecard. Meningkatkan efisiensi dan juga kualitas pelaporan, akuntan harus terus beradaptasi dengan perkembangan regulasi dan teknik informasi untuk berkontribusi efektif dalam organisasi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.